sejarah kita Lumbagun ini sebenarnya asal kita kan dari ini Cina Selatan, sehingga kita berpindah-pindah. Jadi Lumbagun ini dia pindah ke sungai anak sungai di Sungai Kayan itu yang batasnya dengan Malaysia kan. Nah, diam di situ tuh dia di muara Sungai Wak, awal kampung itu. Habis pindahnya dari Cina Selatan itu kan. Nah, dia berdiam di situ bikin kampung di Sungai Wak itu. Muara Sungai Wak berarti itu Sungai Wak itu namanya sudah dari sana juga Sungai Wak tuh. Sehingga Lumbagun Ulu ini disebut Rumah Wak karena dari nama sungai. Nah, pindah dari Sungai Wak itu, kampung dari sana pindah dia ke Sungai Masan. Sungai Masan itu anak Sungai Kayan juga. Nah, bertahun-tahun di sana kena konflik orang dulu tuh yang sering membunuh tuh kan ngayau itu. Nah, sehingga dia pindah lagi, dipindah lagi. Perencanaan mereka mau pindah ke Malaysia, tetapi kendala besar di sini mereka ini membuat jembatan nyebrang Sungai Kayan ini. Orang dulu pakai rotan, ada seleng kayak sekarang nih. Nah, begitu orang ini sudah sebelum bagi duanya manusia ini yang sudah pindah ke Malaysia ini tadi seberang sana, lalu masyarakatnya dia yang teriak payau tuh. Kedengaran yang di seberang sini itu ayau, padahal yang di sana tuh jemput payau. Nah, itu rusak kan. Itu. Jadi ini yang bikin dia langsung dipotong tali itu. Nah, jadi kebanyak suku Mawak ini kebanyak di Malaysia ini yang terbanyaknya. Nah, sedikit yang turun ke Mahakam. Turun ke Mahakam dia pindah dari sana, yang tinggal dari seberangnya Sungai Kayan ini, ya yang pindah Sungai Seratah. Anak Sungai Mahakam yang dulu kan. Nah, di Kecamatan Longapari. Nah, dari Seratah itu pindah lagi dia, pindah. Terus masuk di Sungai Betifah. Sungai Betifah yang di Anak Medang, yang tempatnya sawit sekarang. Di situ dulu Lumbagun ini kampungnya. Berapa tahun juga di sana itu namanya orang dulu ini kan tidak enak bagaimanakah orang-orang tua atau pemikiran. Pindah lagi dia kembali Hiwo Dama di Kepala Helok sebelah kanan Mudik. Nah, bertahun-tahun juga di sana itu pindah lagi dia ke ini Longayoh. Pindah di Longayoh. Nah, lama-lama lagi di Longayoh tuh berapa tahun dia di Longayoh. Pindah lagi dia Milir. Ya kampung di Josiro yang tempat kampung baru sekarang nih. Itu. Nah, apa sebab dia kembali ke Ulu ke sini? Karena Lumbagun ini kena musibah penyakit, wabah penyakit besar dulu. Orang dulu kan tidak tahu obat apa-apa. Tahu itu penyakit, oh ini tidak baik ini. Berarti ada kita orang kampung ini yang tidak baik. Jadi mereka geser ke Ulu sini. Nah, nama di kampung baru itu dulu kampung itu Josiro. Itu nama di situ. Nah, dia pindah ke Lumbagun dan bergeser ini, namanya ini di Rungbodong. Kampung Lumbagun. Kehidupan masyarakat terpusat pada pertanian dan pengembangan pariwisata lokal. Setiap pagi, para petani berangkat ke ladang mereka menanam padi, jagung, dan sayuran di tanah yang subur. Setelah bekerja di ladang, mereka sering berkumpul di balai desa atau tepi Sungai Mahakam, berbagi cerita dan merencanakan kegiatan kampung. Selain bertani, warga Lumbagun juga terkenal dengan keahlian mereka dalam membuat kerajinan tangan dari rotan dan manik-manik. Aksesoris seperti gelang, kalung, dan tas buatan tangan menjadi oleh-oleh khas yang dicari oleh wisatawan. Produk-produk ini tidak hanya cantik, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya dan tradisi masyarakat setempat. Di samping kerajinan tangan yang khas, masyarakat Lumbagun juga berperan aktif dalam memajukan pariwisata desa, terutama dengan mempromosikan Jantur Jamal, sebuah air terjun yang indah dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Mereka sering menjadi pemandu wisata, mengantar pengunjung menyusuri hutan hingga tiba di air terjun, sambil menceritakan legenda dan sejarah lokal yang memperkaya pengalaman wisatawan. Dengan memadukan pertanian, pariwisata, dan kerajinan tangan, masyarakat Lumbagun berhasil menjaga tradisi sambil menciptakan peluang ekonomi baru. Kehidupan mereka yang sederhana namun penuh semangat gotong royong menjadikan kampung ini tempat yang unik dan berkesan bagi setiap pengunjung yang datang. Kita ini terkendalanya untuk pariwisata ini, pertama itu
kita terkendala lahannya. Lahannya ada yang bermasalah, gitu. Ada juga yang tidak bermasalah, tapi dia dalam kawasan hutan belantara gitu kan. Yang kedua, anggaran dana desa ini untuk membuka akses untuk berwisata itu belum mencukupi. Jadi yang kita lakukan sekarang ini yang melalui kita mulai dari tahapan awalnya dulu lah, pematangan lahannya, kita pendaftaran wisatanya dulu, seperti itu yang bisa kampung lakukan sekarang ini, dan support anggaran untuk kegiatan Poktarwis ini untuk sedikit banyaknya itu kan melakukan kegiatan di sana. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan dalam hal ini. Jadi untuk kurang lebih daripada apa yang saya sampaikan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan kami siap kapan saja, baik adik-adik mahasiswa yang ada saat ini maupun setelah selesai dari sini dan dapat pekerjaan dimanapun, ya kalau bisa ya kita tetap saling koordinasi. Kalau ada perlu kami buka ruang untuk kita tetap komunikasi.